Tulungagung 10 Maret 2002 jam setengah 11 malam. Orang menyebutnya seorang relawan. Hari itu semalaman hujan dengan derasnya mengguyur. Hampir semua status orang-orang di media sosial menyoal tentang hujan, banjir, dan dinginnya malam. Tiba-tiba listrik pun padam. Baterai HP 50% ini menemaniku sampai larut malam. Sepertinya besok kita harus bergiat lagi. Tiba-tiba aku buka, ada pesan masuk di dalam WA aku. Dan aku tidak asing dengan orang ini. Ia selalu mengingatkan aku untuk bersiap ketika ada tanda-tanda alam. Seiring dengan kebiasaan kita selalu ingin menjadi sesuatu yang berguna pada setiap kesusahan orang-orang atas nama kemanusiaan. Kang, kamu besok apa tidak makar yo? Tanyaku. Dia menjawab, sebenarnya sih iya, tapi mau bagaimana lagi? Kita kan tahu ada orang yang lebih membutuhkan kita. Selama ini kita mengajak teman-teman, belum begitu banyak yang mau bersama kita. Padahal banyak sekali yang membutuhkan dalam ruang-ruang seperti ini kan, tanyanya. Benar juga sih, jawabku. Percakapan kami sampai malam berakhir tak terasa saat terlelap menyapa. Sampai pada suara muadzin mengumandangkan adzan subuh. Pagi ini sepertinya kita harus pergi kembali dalam panggilan-panggilan kemanusiaan itu. Kang, kamu berangkat sendiri atau aku jemput? Tanya aku. Aku pagi ini sepertinya harus kamu jemput. Biasa motorku masih di bengkel. Dan maaf ya, hari ini aku ngerepotin lagi. Memang beberapa hari ini aku nggak kerja, jadi belum bisa ngambil motorku. Padahal udah jadi katanya bengkelnya. Mungkin besok insya Allah. Ya kan, nggak apa-apa, wis nanti tak hampiri sampean, jawabku. Percakapan lewat WA pun kami akhiri, dan aku segera meluncur memacu sepeda tuaku. Sampai pada saat itu aku masuk menuju rumah kecil di belakang bangunan yang besar yang orang-orang mengenalnya sebagai bangunan tokoh di tengah masyarakat desa itu. Di belakang rumah besar itu aku melihat seseorang yang tersenyum dengan senyum khasnya, memegang tas kecil sambil memegang kretek dan menghampiriku dengan ramah dan senyuman khasnya. Sik, opo ngopi-ngopi dulu sambil menunggu sarapan ya? Kan masih pagi nih. Mesti sampean belum makan, sambil tersenyum. Iya kan podo wae, sama saja maksudnya. Sarapan jam segini baru mateng. Wong di rumah juga waktu tak tinggal masih juga repot, belum apa-apa. Kami pun akhirnya sambil tertawa bersama-sama. Podo ya. Ya, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat pagi itu menuju di sebuah kampung yang ada di puncak bukit. Kami sambil berharap ada teman-teman yang mengikuti kami dari undangan di WA grup yang tadi malam kami share. Ya moga-moga saja ada teman-teman yang mau bantu ya, karena kelihatannya kerja kita hari ini cukup berat, Kang, ucapnya. Iya Kang, jawabku. Ya moga-moga saja, soalnya sampai pagi ini masih 4 yang mengelis. Semoga teman-teman pada ada yang ikut biar kerja kita nggak terlalu berat hari ini. Dalam perjalanan itu, kawanku sering mengatakan sesuatu yang menggelitik. Kan akhir-akhir ini manusia banyak yo, tapi kenapa kemanusiaan semakin sedikit, ucapnya.
Dalam perjalanan itu, kawanku mengatakan sesuatu yang tadi cukup menggelitik. "Kang, apa? Akhir-akhir ini manusia kan semakin banyak. Di mana-mana pertumbuhannya itu luar biasa toh. Tapi kenapa kemanusiaan kok semakin sedikit ya? Seronoknya." Aku cuman bisa berkerut dahi sambil berpikir semampuku. Benar juga ya, ketika kita melihat kebencanaan yang kayak gini, yang ternyata datang peduli belum banyak. Ini kan masalah ke manusia ya. Toh di dalam batinku bergumam, sepanjang perjalanan kami berbicara hal-hal yang ringan, masalah istri, anak, pekerjaan, beberapa hari yang tanpa kita dapat rupiah, karena ya memang masa-masa sulit saat ini. Ya memang tidak ada job alias nganggur. Sambil tertawa dan menghisap kretek yang tinggal 2 batang. Tampak lusuh kaos kuning itu, kaos yang pernah dipakai 3 tahun yang lalu. Masih sama aku lihat, meskipun agak molor, tetapi semangatnya tak pernah kendor. Jam 8 pagi, saat itu jalan sudah mulai licin, menandakan bahwa lokasi sudah mulai dekat. Saya membuka WA Group dan saya lihat jejak-jejak kawan-kawan yang bersedia ikut masih 4 orang. Dalam hati saya berharap semoga saja ada keajaiban. Mungkin hari ini memang teman-teman pada sibuk semua. Sesampainya lokasi, kami disambut oleh kawan kami yang asli desa itu. "Alhamdulillah Mas, sudah sampai sini. Bagaimana perjalanannya di jalan? Jalannya kan susah. Wah kok pagi mentah? Sudah sampai sini." "Nggih Pak, memang agak licin, tapi alhamdulillah bisa sampai sini pagi ini," jawab kami. "Terus kados pundi kabaripun?" tanya kami. "Ya alhamdulillah," jawab Pak RT yang menimpali di sampingnya. "Meskipun beberapa kandang roboh, rumah yang melorot, dan beberapa luka-luka serta barang-barang yang banyak rusak, kami masih selamat. Dan pagi ini warga mau bergotong royong Mas untuk membantu warga sini yang sedang ditimpa musibah," sambut Pak RT menimpali. Sejatinya pertanyaan ini saya sampaikan kepada temanku, tapi apa daya Pak RT di sampingnya menjawabnya. Ya sudahlah. Tidak menunggu lama-lama, gelas kopi yang masih mengepul mendekati kami digeser dari belakang, dari dapur yang masih mengepul asap api, dari kayu yang berbau sangit khas pedesaan. "Monggo Mas, kopi dipun-unjuk rumiyin nggih," sambut Pak RT mempersilahkan kami menyeruput kopi meskipun sarapan pendampingnya belum ada. Bergegas kami menyeruput kopi yang masih panas itu sambil bertanya, "Pak, hari ini apa yang bisa kami bantu? Belum banyak kawan yang bisa kami kerahkan Pak, tetapi minimal data-data dari apa yang kami lihat hari ini, insya Allah nanti kita akan sampaikan ke pimpinan Pak. Semoga saja ada jalan keluar, nanti kita bisa apa yang kita bisa bantu." Kemudian ucapku kepada Pak RT, "Oh iya Dek." Pak RT pun menjawab, "Matur suwun sampun kersa rawuh. Ini mawon dulur-dulur sampun rumangsa marem. Alhamdulillah menika masih ada yang mau bantu, lebih-lebih saking ngandhap kota maksudnya." Kami pun menuju jalan licin yang kami daki hampir setengah jam. Perjalanan kami melihat beberapa kandang roboh, pohon-pohon yang tumbang belum tersentuh. Kami melihat juga raut-raut wajah yang cemas karena belum ada yang menengok atau sekedar menanyakan kabarnya. Karena memang waktu itu HP mati karena listrik terputus.
Wajah-wajah gelisah itu bisa kami rasakan karena kami memang tempatnya jauh dari keramaian, apalagi kota. Dalam hati kami berharap semoga besok kami bisa memberi bantuan yang lebih baik dari hanya sekedar 4 orang yang datang tanpa membawa apa-apa. Harapan pun belum kita bisa janjikan, hanya berharap ada keajaiban dalam langkah kecil kami. Kami pun bergegas bersama masyarakat sampai dengan azan zuhur berkumandang, sayup-sayup terdengar dari surau yang berada di atas bukit. Akhirnya sampai seorang setengah baya perempuan ada di atas bukit memanggil, "Pak, Kendil Rumin," katanya. Maksudnya makan siang dulu, istirahat dulu. Ternyata dalam hari kesusahan itu masih ada juga orang-orang yang baik yang menyediakan tenaganya, harta bendanya untuk dibagikan guna sekedar memberikan dukungan kepada kerja-kerja kemanusiaan seperti ini. Kami pun bergegas menuju rumah kecil itu bersama orang-orang yang setengah harian penuh bekerja bakti menyingkirkan gundukan tanah dari rumah tua yang roboh tertimpa tanah semalaman saat hujan menerpa kota kita. Hari-hari untuk menjadikan kembali berdiri sepertinya masih lama sampai bisa ditempati. Makan siang pun kami lalui dengan gurauan kecil serta cerita-cerita seputar keluarga, seputar orang-orang yang sama-sama kita kenal, sambil terus mengebul asap dari kretek-kretek yang dihirup sembari memanjatkan banyak harapan mengangkasa seperti doa-doa hari-hari ini. Doa-doa harapan saling mendoakan, harapan tentang kebaikan banyak berdebar melesat ke atas dari orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang sederhana yang kami lihat apa adanya. Doa-doa itu adalah doa-doa sederhana. Semoga sehat, semoga dilapangkan, semoga dimudahkan, semoga dikuatkan, semoga dikembalikan apa yang sudah kita perbuat. Semoga mendapat yang lebih baik dari apa yang hari ini kita bisa sampaikan. Sederhananya, semua orang saling mendoakan. Pesannya sama, orang punya harapan yang sama tentang makna saling menguatkan. Aku melihat wajah-wajah mereka penuh dengan binar-binar ketulusan, kesederhanaan yang sejatinya menjadikan kita sadar bahwa manusia tidak bisa sendiri, bahwa manusia lahir sebagai makhluk sosial. Begitu kata guru SD ku. Masih ingat saat kita diajarkan dari SD hingga SMP tentang makhluk sosial kan? Namun sekarang kembali pelajaran itu diuji dalam ruang-ruang sejatinya. Kita ditanya, mengapa? Apa kita sebagai manusia belum sadar sepenuhnya arti kemanusiaan ini? Menjadi beban pikiran kami saat pulang. Semoga besok teman-teman yang ikut dan yang bersedia meluangkan waktunya bareng sesaat untuk kegiatan-kegiatan yang baik ini bertambah. Begitu sepanjang perjalanan kami berharap. Akhirnya sore menjelang asar, aku sampai pada lorong jalan kecil menuju rumah kecil di balik rumah besar seorang tokoh terkenal di desa itu. Menandakan bahwa aku sudah sampai di halaman rumah kawanku. "Kang, sampai sini dulu ya, besok lagi. Maaf, aku tidak mampir, yo. Di rumah masih repot ada beberapa yang belum tak kerjakan. Besok bisa toh kita kembali bergiat lagi?" tanyaku. "Ya insya Allah Kang, ya besok, semoga saja istriku mengizinkan," jawabnya. Sambil tersenyum kecil, aku melihat raut wajahnya yang penuh harap
sekaligus penuh kecemasan. Apakah besok istrinya masih mengizinkannya? Setelah beberapa minggu, dia juga belum mendapatkan kerjaannya. Akhirnya aku pulang, dan sepanjang perjalanan yang dalam sendiri itu, aku terus bersyukur di dalam hatinku. Hari ini banyak pelajaran yang dapat aku terima. Ternyata masih banyak orang-orang baik yang di dalam kekurangannya masih mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Banyak orang yang tidak melihat betapa pengorbanannya itu dilakukan dengan juga mengorbankan kepentingan pribadinya, keluarganya, harapan istrinya, harapan keluarganya, anak-anaknya. Dan tidak jarang mendapatkan cemoohan dari orang-orang di sekelilingnya. Pernah dalam suatu cerita sambil menghabiskan sebatang kretek, kami bercerita apakah ada selama ini mereka yang melihat kerjaan ini adalah hal yang menguntungkan. Maksudnya sih, apakah kerja sosial seperti ini dibayar? Saya pernah menjawab, jangankan begitu Kang. Ada juga kok orang yang bertanya, apa sebenarnya yang dicari dalam yang seperti itu? Kegiatan sosial diupload, diberitakan, paling-paling juga ingin pamer. Begitu saja kok diberitakan. Kalau mau bantu ya bantu saja, nggak usah dipublikasikan lah, kata mereka yang hanya bisa komen di kolom komentar. Tantangan-tantangan seperti ini sepertinya sudah segojangan bagi kami yang menggeluti kemanusiaan ini. Susah memang, tapi kadang-kadang juga jengkel. Orang kita juga manusia dalam hatiku. Kita sebagai manusia yang seharusnya bisa melihat ini hanya jadi sekedar kita menjadi manusia loh. Mungkin benar kata temanku, Kang Din, hari ini manusia semakin banyak, tetapi kenapa kemanusiaan semakin sedikit? Kang Din sahabatku itu sering menasihati aku tentang apakah selama ini kita sudah merasa hebat dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan amalan-amalan yang kita rutinkan. Apakah kita sudah merasa cukup? Jangan-jangan itu belum cukup untuk bekal kita, atau malah tidak diterima. Loh, kalau kita tidak membuat serapan amal-amal kecil yang mudah-mudah itu loh, seperti ini, yang kira-kira dalam hitungan manusia mudah, tetapi dalam hitungan Tuhan mungkin diterima. Siapa yang menjamin amal-amal yang diterima Tuhan itu yang mana? Nasihat itu sering saya putar ulang dalam memori dan ingatan saya, yang membuat keinginan untuk tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan, sedikit apapun itu, masih hidup sampai saat ini, dan menguatkan kami untuk belajar menjadi apa yang orang sebut sebagai relawan. Terima kasih Kang Din, orang menyebutmu sebagai relawan.